tes tes. Tes tes 1 2 3. Tes tes 1 2 3. Tes tes 1 2 3. Tes 1 2 3 tes tes.
Mari kita datang kepada Tuhan. Kami tahu bahwa setiap persekutuan dengan Tuhan tidak ada hal yang sia-sia. Dan kami tahu hari ini kami bersekutu dengan Tuhan. Hari ini kami datang untuk menyembah-Mu ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerinduan. Maka kuduskan, layakan kami, sucikan kami Tuhan, untuk kami siap berada di dalam hadirat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah ibadah kami hari ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami kiranya boleh jadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu, buat kuasa-Mu, dan buat anugerah-Mu yang membuat kami boleh beribadah, berkumpul pada hari ini. Dan seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini dari rumah masing-masing. Roh Kudus yang tidak terbatas terus menjamah, memberkati, mengurapi kami semua, sehingga Tuhan kami berkumpul di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Maka kami rindu Tuhan, kiranya ibadah kami di pagi hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan dalam urapan kuasa Roh Kudus, menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kerinduan kami nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami habiskan ibadah kami di pagi hari ini. Amin. Saya undang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mengaku iman kita, ya, dengan pengakuan iman dasuli. Pengakuan iman dasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi. Pagi. Ya, selamat pagi. Mari kita memuji 5 visi gereja kita. Anda diciptakan untuk menyembah Dia. Anda diciptakan untuk menjadi keluarga Allah. Anda diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Anda diciptakan untuk melayani Kristus. Dan Anda diciptakan untuk menjadi mitra misi kerajaan Allah. Shalom. Selamat beribadah. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, haleluya, puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan pada saat ini. Kita percaya bahwa tahun ini tahun pembebasan. Amin. Tahun ini adalah tahun pembebasan dari belenggu-belenggu dosa, dari sakit penyakit, dari apapun yang ada di sekitar kita. Kita angkat pujian yang mengatakan tahun Yobel. Tahun
kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, di tengah-tengah kondisi kami sulit percaya, kami percaya bahwa Tuhan menyatakan kuasa-Mu, Allah yang maha kuasa. Kau sanggup menolong kami. Bagimu tidak sulit untuk menuntaskan masalah pergumulan yang kami hadapi, karena Tuhan mampu. God is able. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kepada kami. Kami siap mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya ucapkan selamat bergabung. Sebelum saya ke mimbar, tadi saya lihat dari Facebook, banyak sekali yang menyaksikan siaran kita pada hari ini. Nah, jadi saya ucapkan sekali lagi selamat bergabung dalam ibadah siaran langsung melalui Facebook pada pagi hari ini. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan. Kita ambil Alkitab kita buka bersama-sama di dalam Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18 ayat yang ke 10. Kejadian 18 mulai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid atau menopause. 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahilah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuhan sudah tua. Ayat yang ke-13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Jadi Sarah itu tertawa dalam hati, nggak ngomong. Tapi Tuhan baru suara hati keluar, Tuhan sudah tahu loh. Jadi saudara gak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Nah, apa kata Tuhan? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua. Ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, 2 kali diulang, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai anak laki-laki. Lalu ayat 15. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Wah, luar biasa. Saudara, yang paling sulit dalam hidup ini adalah saudara dibawa Tuhan untuk melangkah di dalam kemustahilan. Apa reaksi kita ketika kita menjalani hidup seolah-olah tidak mungkin untuk kita melihat
mujizat, keajaiban daripada Tuhan. Hari ini tema kita, God is able. Allah itu mampu. With God all things is possible. Bersama dengan Allah segala sesuatu mungkin. God is able. Itu yang dinyanyikan kita minggu-minggu yang lalu. Allah sanggup. Nah, Allah mampu. Dia berkata kepada Sarah, ya, bahwa aku sanggup untuk melakukannya. Sesungguhnya engkau akan melahirkan anak laki-laki. Sarah lagi nggak bisa. Saya ini wanita udah menopause. Sel telurnya itu sudah nggak ada. Saya ini sudah nggak ada tengkulan katanya. Suami saya udah tua. Jadi Sarah bilang begini, kacamata manusia, ini nggak mungkin saya punya anak. Tapi Tuhan bilang apa? Apakah kuasaku kurang cukup untuk menghadirkan anak untuk Sarah? Pasal 18 ayat 4. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Dia bilang gini, Sarah, oke, bagimu kau gak bisa punya anak. Karena memang untuk punya anak itu harus punya rahim yang pertama. Yang kedua harus bisa datang bulan gitu ya. Harus punya suami. Andai kata Tuhan udah begini, hey, tahu nggak? Untuk Sarah nggak bisa, lebih nggak bisa untuk Maria. Maria punya suami, tapi saya nggak perlu bibitnya suami. Saya akan datangkan anak bukan melalui rahim, bukan melalui telur, bukan melalui sperma, tapi langsung karya Tuhan. Jadi sebenarnya kejadiannya Maria lebih nggak mungkin. Tapi apa kata Maria? Aku ini hamba Tuhan. Jadilah sesuai dengan apa yang kau mau. Nah, God is able. Sudah dikasih oleh Tuhan. Pertanyaan bagi kita, apakah saya dan saudara masih percaya Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan bisa tolong, Tuhan bisa pulihkan hidup ini? Percaya nggak? Jangan-jangan kalau Tuhan kasih tahu sama kita, minggu depan kamu punya ruko, kita bilang, nggak mungkin. Kamu jadi orang sukses, nggak mungkin. Kita ketawa dengar pesan itu. Nah, kamu jadi pendeta, nggak mungkin jadi pendeta. Tapi Tuhan berkata, hei, bagimu lucu, bagimu itu sesuatu yang nggak mungkin. Tapi ayat 14 saya lagi, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Allah? Dia tanya, untuk Allah mustahil enggak? Enggak. Kalau Tuhan mau gini, hei, Lazarus saja udah mati 4 hari, udah busuk, otaknya udah jadi bubur, aku bisa bangkitkannya. Gak mungkin. Bisa. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita belajar, kita meyakini bahwa Allah mampu, Allah sanggup, Allah tidak terbatas. Ayub 42 ayat yang ke-2. Aku tahu kau sanggup melakukan segala sesuatu. Ingat, aku tahu kau sanggup melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu, bukan satu-satunya. Aku sanggup melakukan segala sesuatu. Apa saja aku sanggup melakukannya. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati bisa dibangkitkan. Orang yang sudah bangkrut kayak Ayub ya, bisa jadi kaya. Ayub punya 3 masalah. 1, orang kaya jatuh miskin. Yang kedua, anak-anaknya 7 laki-laki 3 perempuan mati. Yang keempat, dia nggak punya daya upaya. Kenapa? Sudah kena barah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sudah nggak punya modal. Mulai terakhir kesehatan, dia juga nggak punya. Duduk di abu dan debu. Itu betul-betul tingkat kemustahilan. Apakah Bapak Ibu, jikalau seperti Ayub, kita juga masih berkata, God is able. Tuhan mampu. Memang kita tidak mampu menanggung menderita, menanggung pergumulan. Tapi jika Tuhan sanggup melaksanakan segala sesuatu, tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi saudara, kalau kita hidup dalam rencana Tuhan, pasti berhasil. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan iya dan amin. Apa
punya rencana. Banyak sekali orang punya rencana tahun 2020. Secara khusus berdampak di semua lini ekonomi. Yang punya kafe, kafenya nggak bisa dibuka. Barangkali kalau kafenya laris, kita mau punya mobil, ya kan? Nggak jadi kayaknya. Oh enggak. Semua rencana kita kalau kita bawa kepada Tuhan, gak ada yang nggak mungkin. Setiap rencana kalau Tuhan setuju bisa terjadi. Itu kata Ayub. Nah, mari kita membaca Yeremia. Yeremia pasal 32. Yeremia pasal 32 ayat yang ke-17. Yeremia 32 ayat 17 berkata begini, mulai dari kata Biasanya itu kalau tanya, kamu mau nggak? Nggak bisa. Kamu mau nggak? Nah, mulai dari kata Yeremia pasal 32 ayat 17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terrentang. Tiada sesuatu pun yang mustahil untukmu. Yeremia bilang gini, Tuhan. Kalau Tuhan ngomong, dia bisa semuanya. Langit Kau yang buat, bumi Kau yang buat, planet Kau yang buat, angkasa Tuhan yang buat, matahari yang begitu panas Tuhan yang buat. Tuhan, kalau Tuhan ngomong, mana ada yang gak mungkin? Dengan tanganmu, dengan keperkasaanmu, dengan hadiratmu, semuanya jadi. Maka saudara, Yeremia berkata, Tuhan, kalau Tuhan yang ngomong, aku tahu bisa semuanya. Tapi saudara Bapak Ibu tahu apa yang Yeremia sedang alami? Yeremia khotbah, gak ada orang bertobat. Yeremia menyampaikan firman, ditangkap masuk ke dalam sumur, pergi. Bukannya orang terima kasih sama firman Tuhan. Yeremia pelayan 40 tahun, kayaknya gak ada hasilnya. Tapi dia tahu, dia masih percaya God is able. Bapak Ibu, kalau hidup ini sepertinya kurang beruntung, hidup ini seperti kurang memihak sama kita keberhasilan, masihkah kita percaya God is able? Ayat 27 Yeremia 32. Ayat 27 mulai begini, firman Tuhan, ayat 26, datang kepada Yeremia. Bunyinya ayat 27, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah besar, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Diulangi lagi, gak ada yang mustahil. Kenapa kita begitu percaya Tuhan sanggup tolong kita? Tuhan mampu menolong kita. Tuhan mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Matius pasal 19:26, bagimu tidak mungkin, tetapi bagi Allah, kata Tuhan Yesus, Matius 19:26, segala sesuatu mungkin. Kenapa? Dia Allah yang maha kuasa. Ia maha kuasa. Dia punya otoritas, dia punya kedaulatan, dia punya kemampuan, dan dia punya kemauan. Manusia banyak kemauan tapi gak punya kemampuan. Tuhan punya kemampuan, Tuhan punya kemauan, Tuhan punya otoritas. Dia berkata kepada gunung, pindah, pindah, kering, kering, hidup, hidup. Luar biasa ya. Ada kuasa menghidupkan Lazarus, ada kuasa untuk mengeringkan pohon ara. Maka kalau Tuhan berfirman, mati, mati orang. Tuhan berkata, hidup, hidup. Betul kata lagu, hidup ini ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Kata Yesus, ya, dalam Lukas pasal 17, Roh Tuhan Allah ada padaku. Dampaknya 4 hal, saudara. Roh Tuhan Allah ada padaku. Lukas pasal 4 ayat yang ke-1 sampai 16. Lukas 4, Roh Tuhan Allah ada padaku. Untuk itu aku diurapi untuk 4 hal. 1, memberi kabar baik kepada orang sengsara. 2, untuk menyembuhkan mereka yang patah hati. 3, membebaskan mereka yang sedang tertawan. Yang keempat, memuliakan
Barangkali saudara berkata bahwa Tuhan, hatiku terlalu hancur. Saya sengsara dari menikah sampai punya anak 5 masih sengsara. Sudah punya cucu pun masih sengsara, punya cicit pun masih sengsara. Kok begini? Tuhan sanggup untuk memulihkan hati, menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Berapa banyak orang patah hati di dunia ini, Tuhan sanggup memulihkannya, membebaskan orang yang ditawan. Ada orang gila ditawan oleh roh jahat, 2000 roh jahat di pulau Gerasa, ya, di tempat namanya Gerasa. Yesus datang hanya sepatah katanya, Anda pergi. Roh jahat 2000 legion pergi. Dia membebaskan banyak orang. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus sanggup membebaskan. Karena saudara, hidup yang paling menderita ialah hidup yang terikat. Iblis kerjanya mengikat orang dengan sakit hati, dengan kekecewa, dengan kemarahan, dengan program-program yang jahat. Tapi Yesus datang membebaskan orang. Ada orang yang sudah berpuluh-puluh tahun bongkok badannya. Bayangkan, iblis buat dia bongkok. Yesus datang ke bait Allah, bisa berkata, aku mau. Ibu, dia pegang tangannya, dan kemudian bongkoknya menjadi lurus kembali. Jadi betul Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan bahwa Dia sanggup menolong kita, mampu menyembuhkan. Saudara baca Matius 9 ayat yang ke-28. Orang-orang buta datang kepadanya dan berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dan mereka percaya. Aku percaya. Kenapa kata-katanya saya berulang-ulang katakan? Percayakah kamu aku mampu melakukannya? Karena kata ini juga selalu diucapkan kepada kita. Memulai harinya, setiap hari. Pertanyaan ini coba kita renungkan. Kamu percaya nggak kalau virus corona bisa beres? Percaya nggak kalau Tuhan sanggup pelihara kita? Percaya nggak kalau malaikat Tuhan dikelilingi hidup kita? Percaya nggak? Maka Tuhan berkata, percaya. Sehelai rambut pun kalau Tuhan nggak planning gugur, nggak ada gugur. 2 ekor burung seduit, ya. Bukan 2 duit sekor, bukan 2 ekor 2 duit, tapi 2 ekor hanya seduit. Tapi kalau Tuhan bilang gini, nggak mati, nggak mati. Nggak ada orang mati di luar daripada Tuhan panggil. Percaya nggak? Maka kita harus, ya, aku percaya. Efesus 2 ayat 30 bilang gini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Hidup ini hanya 2, saudara. Saudara mikir-mikir, yang kedua berdoa. Banyak orang hanya mikir, gak berdoa. Yesus bilang gini, kamu berdoa punya ini, punya ini, punya ini. Kamu berdoa punya ini, punya itu. Tapi kalau Tuhan sanggup memberi, pakai lebih. Kalau kamu minta 1, Tuhan bisa kasih 2. Kamu minta 4, Tuhan bisa kasih 10. Kamu minta 10, Tuhan bisa kasih 100. Engkau minta 100, Tuhan bisa kasih 1000. Engkau minta 100 juta, Tuhan bisa kasih 1 miliar. Itu namanya mau lebih. Itu kalau berdoa. Maka Bapak Ibu berdoa. Yang kedua, yang mikir-mikir. Kamu pikir kamu gak sanggup? Sanggup. Makanya saya paling senang, saudara, apa yang ditulis oleh Amsal, ya. Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 5-6 begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita ini ngerti Tuhan itu terbatas. Kita mengerti itu kalau 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi Tuhan buat 2 ikan, 5 roti, 5.000 plus 12 bakul. Hebat banget. Jadi pengertian kita tentang mujizat, pengertian kita tentang anugerah, pengertian kita tentang selamat, pengertian kita tentang perlindungan sangat-sangat terbatas. Maka Amsal berkata, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, tapi percaya sama Allah. Maka betul saudara, Asaf berkata dalam Mazmur 70,
masih nggak ngerti. Semakin dekat dengan Tuhan masalah semakin banyak. Semakin hidup kudus kok semakin pergumulan bertumpuk-tumpuk. Tuhan ngerti Tuhan. Betul Bapak Ibu. Terkadang masalah bukan ditangkap dengan pengertian, tangkap dengan iman. God is able. Allah sanggup. 2 Tawarik 16 ayat 9. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan bagi mereka yang bersungguh-sungguh cari Dia. Kita lemah, kita terbatas, kita capek. Capek gak Bapak Ibu? Capek kan? Setiap keluar cuci tangan, pulang cuci tangan. Setiap keluar mandi, pulang mandi. Cuci tangan mau sudah 100 kali sehari, capek. Pegang ini gak boleh, pegang itu gak boleh. Kira-kira kalau setahun kayak begini bagaimana perasaan kita? Barangkali tambah putih ya kan? Karena pakai sabun terus mandi ya kan? Dikatakan bahwa Tuhan sedang cari siapakah yang orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, diberi kekuatan. Tuhan gak bilang gini, orang yang punya masalah saya akan singkirkan itu masalah. Bukan. Tuhan kata saya beri dia kekuatan untuk menghadapi masalah. Akhirnya dia menang. Cara Tuhan untuk melihat persoalan, melihat masalah, Tuhan berkata, saya akan tambah kekuatan demi kekuatan. Maka doa kita bukan masalah menyingkir. Doa kita, beri saya kekuatan. Never give up. Jangan pernah menyerah. Beri saya mental seorang pemenang, bukan pecundang. Dan Tuhan berkata, Tuhan sedang melihat yang mana yang butuh kekuatan daripada Tuhan. Yang terakhir, saudara, God is able. Tuhan sanggup. Mazmur 116 ayat 71, bahwa tertindas itu baik supaya aku belajar ketetapan. Yang terakhir, bagaimana kita menyikapi masalah? Masalah kita pandang cara Allah membuat kita semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Saudara, di Jepang, ya, di Jepang itu orang paling suka makan ikan salmon. Nah, supaya ikan salmon itu sampai ke pantai nggak boleh dikasih bahan pengawet, dia harus hidup. Bagaimana supaya ikan salmon tetap hidup dari tengah-tengah laut sampai ke pantai dia masih fresh, masih segar? Itu ada caranya, ada teorinya. Caranya begini Bapak Ibu. Dimasukkan ikan salmon ke dalam satu tempat, ya, ratusan mungkin. Kemudian kasihlah anak ikan hiu. Anak ikan hiu itu mengejar ikan salmon, lari terus ikan salmon. Akhirnya apa? Ikan salmon karena lari terus, baru mau berdiam dikejar anak ikan hiu. Lama-kelamaan ikan salmon tuh nggak tidur sampai ke pantai masih fresh, masih segar. Saudara, kalau manusia itu hidupnya tidur aja, itu pasti cepat mati. Kalau kita aktif bekerja, lama-lama umurnya panjang. Di Jepang orang umur panjang kenapa? Satu, orang Jepang itu aktif baca, otaknya itu nggak cepat pikun. Mereka aktif bekerja, akhirnya fisik mereka jadi sehat. Jadi masalah membuat kita nangis setiap malam sama Tuhan. Masalah membuat kita berseru, Tuhan tolong saya, aku gak sanggup Tuhan. Dengan kita berteriak sama Tuhan, lama-lama kita dekat dengan Tuhan. Membuat kita semakin rindu sama Tuhan, membuat kita semakin mencari Tuhan. Sudah masalah, kata Mazmur, jadi tertindas itu baik, kata Mazmur, supaya aku belajar ketetapan. God is able. Tuhan sanggup. Kalau saudara mau melihat mujizat kesembuhan, sakit dulu, Tuhan sembuh, lihat mujizat kesembuhan. Mau melihat disembuhkan, dilukai, dipulihkan, disembuhkan, kita, oh Tuhan itu sang penyembuh. Jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, hari ini God is able. Masalahnya Sarah, masalahnya Abraham, Tuhan berkata, apakah kuasamu kurang cukup? Yeremia berkata, Tuhan, bumi aja kau bisa menciptakan, apalagi menciptakan keberhasilan kesuksesan. Tuhan sanggup, dan saya percaya Tuhan sanggup untuk melepaskan kita, memberi keamanan. Toh kalau Tuhan panggil kita pulang, enggak juga jahat, pulangnya ke surga, tempat jauh lebih enak dari dunia ini.
Jadi saudara berkata, apakah teman-teman yang sudah kena virus dan mati itu, yang orang Kristen sungguh-sungguh gak masuk surga? Oh, mereka sudah enak. Lazarus dan orang kaya berkata bahwa ketika Lazarus datang di sana langsung disambut di ampuan Abraham. Saudara tahu, kalau saudara pulang ke rumah langsung digendong oleh bapaknya, berarti anak yang paling disayang. Kalau anda pulang ke rumah gak langsung digendong, barangkali kurang disayang atau kena badannya terlalu besar. Jadi waktu Lazarus masuk ke surga dapat gendongannya Abraham. Jadi saudara, kalau tidak pulang ke surga kita tidak sayang, tapi Tuhan menyiapkan surga jauh lebih baik daripada dunia ini. Mari kita berdoa. God is able. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, apakah persoalan kita terlalu besar? Apakah masalah kita rumit gak bisa diselesaikan? Apakah saudara berkata, saya sudah gak sanggup lagi? Mari kita melihat apa yang Tuhan katakan kepada Sarah. Bagi Tuhan itu tidak sulit. Bagi Tuhan yang sanggup melakukan, dan bagi Tuhan gak ada yang gak mungkin. Dan kami percaya hari ini Tuhan mampu. Dan Tuhan kami meletakkan persoalan, pergumulan, tantangan hidup kami hanya dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus percaya Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya persilakan tim musik, singer dan yang lainnya untuk melanjutkan ibadah kita. Silakan dari Bapak Ibu yang di rumah ya. Terima kasih sudah terus bergabung sama kami. Doa saya selesai COVID-19 ini kita bersama-sama lagi untuk beribadah di gereja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat pagi, selamat melanjutkan ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih buat Bapak yang sudah memberkati kita pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan, menjadi pegangan dalam hidup kita masing-masing. Mari Bapak Ibu kita akan meminta yang terbaik buat Tuhan. Kami jalankan persembahan. Bagian di rumah silakan masukkan persembahannya di kantong di amplop masing-masing. Biarlah persembahan Bapak Ibu Tuhan yang membalas, Tuhan yang memberkati, yang berlipat kali ganda.
Tuhan setia. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu bersama kita. Dan kehadiran Tuhan memberikan shalom, ketenangan, dan kedamaian. Mari semua jemaat Tuhan di rumah, saya langsung bangkit berdiri, buka kedua tangan kita, dan mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang sanggup menolong kita, Bapa yang penuh kasih anugerah dan rahmat, yang memberi otoritas kepada Yesus Kristus segala kuasa di surga dan di bumi, kiranya menyertai kehidupan kita, kiranya menjaga dengan anugerah, memagari dengan rahmat, kiranya memberkati keluar masuk kita, memberkati tempat tinggal kita, memberkati anak cucu kita, memberkati usaha dan pekerjaan kita, dan kiranya diberkati Tuhan kehidupan kita dengan limpah-limpahnya. Anugerah besar turun dari Bapa di surga lewat Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai daripada siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih. Mengucapkan selamat, beribadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saat teduh sejenak, dan setelah itu kita boleh kembali